jangan kita cuma hanya untuk penampung berkat, tetapi kita harus menyalurkan berkat. Halo, berjumpa lagi dalam podcast GPDI Immanuel. Kita masih membahas tentang financial series. Pada saat ini kita akan bahas financial series yang ketiga, yaitu mengenai harta sejati. Apa sih itu harta sejati? Itu akan kita kupas pada saat ini. Tapi tentunya aku nggak sendirian nih, karena aku pada saat ini ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan memberkati kita, yaitu adalah Kak Efraim Repi. Halo. Iya, perkenalkan Kak Efraim ini adalah sebagai wakil gembala di GPDI Immanuel, yaitu di gereja kita. Nah, pada saat ini nih Kak, kita akan bahas tentang harta sejati. Apa sih itu harta sejati? Saat ini kan kita banyak banget ya Kak, platform-platform yang memudahkan kita untuk kita bisa memiliki atau beli segala sesuatu yang dengan gampang, seperti kayak pay later, kartu kredit, dan teman-teman yang lainnya. Dalam episode ini kita akan membahas apakah harta sejati ini dapat membantu kita untuk kita bisa mengolah harta dunia dengan baik dan benar, dengan bijaksana dan tidak panik, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saat ini aku mau nanya nih sama Kak Efra, apa sih Kak menurut Kakak harta sejati itu? Ya, oke. Ya. Mungkin tema pada saat ini, episode ini bagus sekali ya. Maksudnya seringkali kita diperhadapkan, apalagi anak-anak muda dan semua ya merata, semua sudah terbuka ya. Tetapi kita mau sama-sama belajar bukan dari apa yang kita lihat saat-saat ini, tetapi apa sih yang firman Tuhan katakan tentang harta sejati itu ya. Banyak orang berpikir harta sejati itu bukan hanya sekedar kekayaan secara materi ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, harta sejati itu sebenarnya adalah hikmat Allah untuk mengelola segala yang Tuhan percayakan ya. Termasuk itu di dalamnya adalah uang ya, waktu kita ya, bakat kita ya, dan relasi apa saja ya. Karena hikmat itu sendiri adalah kemampuan kita yang Tuhan berikan untuk melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan ya, dan mengambil keputusan yang benar gitu. Kadang-kadang kita kan kalau sudah diperhadapkan dengan banyak hal yang instan ya, kita bingung bagaimana cara memprioritaskannya. Makanya kita butuh yang namanya hikmat Allah ya. Kita harus melihat, mengambil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16, Lukas 16 ayatnya yang ke-11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa menyebut harta yang sesungguhnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar harta dunia, ya. Artinya hal-hal yang kekal seperti kepercayaan, panggilan hidup, termasuk juga jiwa-jiwa. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa jangan sampai kita hanya terjebak dengan harta berbicara tentang kekayaan materi. Tetapi di firman Tuhan di sini dikatakan ada hal-hal kekal seperti kepercayaan, ya, panggilan hidup dan juga jiwa-jiwa. Ya, jadi menurut saya adalah seperti itu. Ya, harta sejati di dalam konteks ini adalah hikmat ilahi yang harus kita miliki, yang harus kita hidup. Gimana cara kita membedakan kita tuh memakai hikmat dengan hikmat kita sendiri dengan juga hikmat yang ilahi, hikmat dari Tuhan itu? Gimana cara bedainnya, Kak? Ya, memang kadang-kadang di perjalanan dengan pengalaman kita itu kadang-kadang kita suka sulit ya untuk membedakan. Tetapi dari sini saya coba membagi beberapa poin. Kalau kita melihat memiliki hikmat dan
tidak memiliki hikmat, ya, perbedaannya adalah ketika kita melakukannya, mengerjakannya dengan hikmat, kita mampu yang pertama membedakan yang paling dasar, ya, kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Waktu kita menggunakan hikmat Allah, kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita akan selalu diperhadapkan, ya, apakah ini memang kebutuhan atau memang keinginan, ya. Dan tahu kapan kita harus memberi, ya, kapan kita harus menabung, kapan kita harus investasi, ya. Nah, ini kan banyak sekali kita bingung nih, kapan ya waktunya kita harus memberi, kita harus menabung, kita harus berinvestasi. Makanya pentingnya hikmat, ya, untuk kita mengambil keputusan ini, ya. Kemudian hikmat itu sendiri juga bisa kita gunakan untuk mengelola harta dengan tanggung jawab, ya, dengan jangka panjang. Karena kita bisa mengelolanya dengan baik. Tetapi kalau misalnya kita melakukannya tanpa hikmat, ya pasti kalau tadi dikatakan kita bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, ya pasti kalau tanpa hikmat sudah pasti orang itu cenderung boros, ya. Udah pasti orang itu cenderung konsumtif, ya. Jadi maunya, wah, lihat sedikit, wah, lapar mata lah istilahnya, ya. Mau ini lihat, padahal itu bukannya kebutuhan dia, ya. Jadi memang pasti akan boros dan konsumtif itu kalau kita tidak gunakan hikmat, ya. Jadi yang kedua, kalau kita gunakan itu tanpa hikmat, kita pasti menggunakan uang demi apa, ya? Demi gengsi, ya. Bukan lebih ke fungsi, ya. Jadi yang penting yang penting orang bisa lihat saya punya ini, punya itu. Padahal kalau mau dilihat fungsinya mungkin nggak terlalu bermanfaat buat orang tersebut, ya. Makanya itu kita perlu hikmat. Nah, hal yang ketiga, tanpa hikmat, ya saya percaya kita tidak akan siap untuk menghadapi masa depan, ya. Apalagi kita pasti pernah melewati dan kita tahu dunia semakin hari kan semakin menuju pada arah yang sulit, ya. Ya, mungkin kita akan menghadapi hal-hal yang krisis atau apapun, ya. Makanya kita butuh yang namanya hikmat supaya kita bisa menghadapi masa depan, bahkan krisis sekalipun. Ya, itu yang dikatakan di dalam Amsal 21. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Amsal 21 ayatnya yang ke-20 dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Artinya orang bijak bisa menyimpan, ya, tetapi orang bodoh justru menghabiskannya. Gitu. Berarti orang bijak dapat menyimpan setiap harta yang ada, ya, Kak? Ya. Dan kita bisa mengelola antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, gimana sih, Kak, caranya supaya kita anak-anak muda nih khususnya, ya, Kak, saat-saat ini kan gampang banget kan kayak kita gunain yang tadi Uli bilang kayak pay later, kartu kredit. Nah, tapi gimana caranya supaya kita bisa mengelola harta yang ada dengan bijak dan bertanggung jawab? Contoh kayak misalnya kita diajak temen lah untuk nongkrong kayak gitu. Padahal kita tahu itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang butuh. Mungkin boleh aja nongkrong tapi tidak di tempat yang high gitu. Yeah. Nah, gimana sih cara kita bisa menjadi anak-anak muda yang bijaksana, Kak, dalam mengelola harta yang ada, bijaksana dan bertanggung jawab? Ya. Nah, ya memang ini kan kadang-kadang kalau misalnya kita balik lagi, ya, sebagai kita sulit juga untuk memilih, ya, kalau kita nggak diajak ikut nimbrung, kita juga nggak enak gitu kan, apalagi sesama teman gitu kan. Tetapi ya kita juga harus tahu, harus disesuaikan juga dengan istilahnya dengan budgetnya kita, ya. Kita harus melihat dan kita harus berkata, ya jangan sampai kita mau ikutin terus tapi akhirnya kitanya yang kebablasan, ya. Makanya di sini untuk mengelola harta yang baik, ya kita tadi kembali lagi kita harus namanya hikmat itu sendiri membantu kita, ya. Yang pertama untuk merencanakan, penting sekali merencanakan keuangan
dengan matang. Ya, kita harus setiap uang yang masuk, berkat yang masuk, kita harus tahu merencanakannya untuk apa uang itu. Kan nggak semuanya setiap kali kita dapat kita habiskan. Ya, kita ingat seperti kisahnya Yusuf ya di Kejadian 41, kalau teman-teman bisa baca, dia pada saat kelimpahan justru dia menampung, dia menahan ya, karena kita tahu bahwa di kisah itu di waktu dia masuk di masa kelaparan, dia sudah mendapatkannya. Nah, begitu juga waktu kita memiliki keuangan, kita memiliki bisa merencanakan keuangan dengan baik, justru pada masa-masa itulah kita bisa merasakan manfaatnya, ya. Dan yang kemudian kita harus bisa menghindari yang namanya jeratan hutang konsumtif, ya. Nah, itu makanya seperti sekarang kan ada cicilan-cicilan, ya. Ada juga pay later, ya, yang gampang ya saat ini untuk mengajukan hal-hal itu tidak butuh waktu yang lama gitu. Nah, makanya itu kita harus hindari jeratan hutang yang konsumtif yang memang sebenarnya tidak perlu harus kita ambil itu. Kalau kita misalnya punya berkat, cukup kita bisa bayar lunas, lebih baik lunas daripada kita harus ambil cicilan. Ya, akhirnya kita harus membingungkan mana yang harus diprioritaskan. Ya, nah kita harus juga bukan hanya sekedar begini. Kita diberkati oleh Tuhan. Ini juga menjadi catatan, bukan sekedar kita penampung berkat, ya. Jadi Tuhan berkati kita, udah kita tampung terus. Tapi menjadi catatan kita, apa yang kita sudah miliki, kita harus menjadi saluran berkat, ya. Itu juga penting supaya jangan sampai berkat itu hanya tertimbun di kita dan tidak dirasakan oleh orang lain, ya. Apalagi di dalam keluarga, orang-orang yang kita kasihi, mereka juga bisa mendapatkan atau merasakan apa yang kita sudah terima, ya, untuk kita salurkan berkat Tuhan kepada mereka, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat contoh-contoh yang di dalam Alkitab atau di dalam kegiatan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa banyak orang ngelihat ada tren, ya. Wah, trennya lagi apa nih sekarang? iPhone 16, ya. Ya, padahal wah ikutin tren dia beli, ya. Padahal mungkin dia cuma hanya pakai handphone yang biasa cukup, ya. Kembali lagi, ya. Dia tidak melihat dari fungsi alat itu sendiri, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menimbang, ya, apakah memang waktu kita membeli itu bernilai guna atau hanya sekedar memenuhi gengsi kita, ya, atau sesuai nggak dengan anggaran kita. Kalau misalnya memang enggak, ya lebih baik kita tahan, ya, daripada kita harus menggunakan itu tadi, ya, akhirnya kita terjebak dengan hutang-hutang konsumtif seperti pay later dan lain-lain. Nah, tadi kan kakak bilang nih, ketika Tuhan memberkati kita, itu bukan sepenuhnya milik kita, bukan sepenuhnya punya kita. Dan kita juga harus jadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, gimana caranya Kak kita menggunakan hikmat tersebut untuk kita bisa mengatur antara kita memperhatikan kebutuhan keluarga dengan kita juga mau menjadi saluran berkat di ladang pekerjaannya Tuhan. Gimana cara kita bisa mengaturnya dengan hikmat Tuhan itu, Pak? Ya itu maksudnya hikmat Tuhan sudah memberikan hikmat, ya. Bagaimana kita tinggal melakukannya. Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan caranya, Tuhan sudah memberikan jalannya, cuman kadang-kadang kita yang keburu ingin mengikuti apa maunya kita. Ya, tadi kan kita sudah dibahas di awal, ya salah satunya itu kita harus menghindari hutang, kita harus menghindari tadi tuh hal-hal yang membuat kita menjadi hutang yang banyak, ya, maksudnya kayak pay later tadi, ya. Jangan kita terjebak dalam hutang seperti ini cuma karena dorongan sesaat, ya. Kita harus juga mengatur hobi, ya, hobi secara proporsional,
Ya, kita harus tahu itu hobi juga menjadi salah satu hal yang menurut saya juga itu juga bisa mengeluarkan dana ekstra ya, yang sebenarnya nggak perlu kita harus jor-joran di situ ya. Akhirnya waktu kita ingin memberi, kita ingin memberkati, kita sudah bingung apa yang harus kita berikan ya. Nah, makanya itu kita harus bijak di dalam memilih ya hobi kita ya. Dan di sini juga kita harus bisa mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan ya, berkat-berkat yang Tuhan percayakan ya, kita harus menyisihkan untuk masa depan kita, dan kita juga harus punya pos-posnya ya. Kalau misalnya memang ini adalah bagian-bagian yang sudah kita tentukan ya, ini untuk pelayanan ya, ini untuk menabung, ini untuk investasi, untuk keluarga ya, jangan kita ganggu gugat lagi. Kadang-kadang kan kita nggak tahan nih ya, udah kita pilah-pilah, ya akhirnya kita gabung lagi, jadi kita yang bingung lagi ya. Benar. Jadi kalau kita memang sudah itu, kita harus bertanggung jawab ya. Sekalipun memang mungkin pos-posnya nggak selalu sama ya, porsinya nggak selalu sama, tapi memang disesuaikan. Hikmat Tuhan itu bisa memberikan kemampuan kita untuk mengatur setiap uang atau berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Wow, keren Seperti itu. sekali. Jadi ketika kita, berarti satu hal yang harusnya kita kejar itu adalah hikmat Tuhan itu ya, Kak? Iya, Yes. betul. Harta sejati yang sesungguhnya itu adalah hikmat. Bagaimana kita bisa mengelola harta dunia yang Tuhan berikan untuk Betul, kita ya, Kak? iya. Nah, terus nih Kak, bagaimana sih seseorang dapat mengembangkan kebutuhan diri sendiri dan kepentingan orang banyak dalam mengelola harta yang Tuhan kasih? Ya. Nah, gimana kita mengembangkan keseimbangan antara kebutuhan diri sendiri ya dan kepentingan orang banyak ya. Nah, di sini kita harus kembali lagi, hikmat Tuhan itu juga ya akan membawa kita bagaimana kita bisa tidak fokus kepada diri kita sendiri ya, tetapi juga menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah amanat dari Tuhan ya, untuk kita bisa kelola dengan baik ya. Beberapa ayat kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman ya. Jadi dengan apa yang kita sudah miliki, berkat yang Tuhan sudah berikan, kita harus menjadi penyedia ya, menyediakan, atau kita harus bisa memberkati khususnya mulai dari keluarga ya. Jadi bukan dari teman-teman ya, bukannya berarti kita mau abaikan teman-teman, tidak. Karena kita tahu kita ada di mana ya, dimulai dari keluarga. Di sini dikatakan kita harus menyediakan bagi keluarga, setidaknya apa yang kita sudah miliki, keluarga bisa merasakan ya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian di Amsal 19 di situ juga dikatakan, Amsal 19 ayatnya yang ke-17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu ya. Jadi yang kedua, Tuhan juga mau untuk menolong orang yang membutuhkan ya. Siapa yang akan menolong mereka? Ya kita. Ya, kalau misalnya kita memiliki berkat ya, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi percayalah bahwa ketika kita mau membantu orang lain, menolong orang yang membutuhkan, Tuhan juga pasti akan memberkati apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Dan kemudian di dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi yang ketiga adalah kita bisa melalui harta yang Tuhan percayakan, dengan hikmat Tuhan kita bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi apa yang sudah kita miliki bukan sepenuhnya
punya kita ya. Tadi sudah disampaikan bahwa jangan kita cuma hanya untuk penampung berkat, tetapi kita harus menyalurkan berkat mulai dari keluarga, sesama, dan juga kerjaan Tuhan. Ya. Wow, luar biasa. Iya. Pada saat ini aku sendiri benar-benar sangat merasa diberkati dengan pembicaraan kita pada saat ini Kak mengenai harta sejati yang sesungguhnya itu adalah hikmat. Nah, Uli percaya pasti teman-teman sangat diberkati oleh pembicaraan kita pada saat hari ini. Nah, boleh dong Kak untuk kita menusuk podcast kita hari ini, apa sih pesan-pesan Kakak yang Kakak mau sampaikan ke Uli dan juga ke teman-teman yang ada di sana mengenai harta sejati, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Ya, berbicara tentang harta sejati itu bukan seberapa banyak kekayaan materi yang kamu miliki, tetapi bagaimana kamu bisa cakap untuk mengelola setiap harta yang Tuhan percayakan melalui hikmat Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang banyak dan Tuhan percayakan itu kepada kita dan kita bisa mengelolanya dengan baik, nah itulah yang terbaik. Karena banyak orang punya harta banyak tidak bisa mengelola, akhirnya dia tidak bisa bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu aja. Makasih Kak untuk pesan-pesannya, mengingatkan lagi kalau satu kerinduan kita itu harusnya kita mengejar harta yang sejati, yaitu Iya, hikmat. Ketika kita punya hikmat, maka kita bisa mengatur setiap harta yang Tuhan percayakan dengan baik dan benar. Amin. Dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini Kak Eva. Iya. Kalau teman-teman semua diberkati dengan episode ini, jangan lupa untuk kita sama-sama mau merenungkan, menghidupi, dan kita membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. God bless you! God bless!